Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman di pola hidup sehat ya. Nah, malam ini seperti yang saya umumkan di WA Group, kita akan membahas ya antara ketakutan dan kematian, sebaliknya adalah pengharapan dan kesembuhan atau kehidupan. Demikian juga kalau dalam sistem tubuh ya, yaitu parasimpatetik yang sama dengan rest and digest, istirahat dan penyerapan makanan, atau ke simpatetik, di mana kita dalam tubuh kita modenya fight, berantem, atau flight, lari. Ya, dua mode itu dua-duanya dibutuhkan. Ya, dulu manusia diciptakan ya tinggal di taman, tinggal di alam semesta. Ya, awalnya di Taman Eden, lalu keluar di alam semesta ini ya tentu ada ular, ada harimau, ada macan, ada serigala. Maka manusia butuh mode tubuh itu mode flight ya atau lari, terbang, flight atau fight, berantem ya sehingga dia kalau dikejar singa atau macan maka butuhnya apa? Energi. Kortisol dinaikkan supaya fokus ya, fokus dengan jalan ya, energi dilepas, gula dinaikkan. Maka tenaganya luar biasa. Tapi ketika manusia mencapai ke tempat yang aman, ya masuk ke gua misalnya atau di atas gunung, ya baru dia akan bisa istirahat. Maka tubuh dirancang oleh Tuhan juga, dia bisa pindah namanya para simpatetik. Nah, dalam mode para simpatetik ini akan tidur pules, terjadi regenerasi sel, sistem pencernaan menyerap makanan. Sedangkan kalau dalam sistem fight atau flight itu bukan menyerap makanan, tapi menggunakan yang ada untuk dijadikan energi supaya saya lari dan berantem. Nah, itulah yang disebut juga sebenarnya dengan autonomic nervous system ya. Nah, tapi saya akan mereview sebentar ya, ada 4 sesi sebelumnya yang nyambung, yaitu sesi dari Dr. Grace ya. Saya akan uh, sampaikan bagi teman-teman yang dulu nggak ikut, maka semuanya sudah di-post di WA Group ya. Dan nanti saya akan post ulang listnya ya. Dengan Dr. Grace, dia seorang dokter, maka sesi serialnya adalah Mind and Body Intelligence, psikofisiologis, menghubungkan dengan penjelasan ilmiah dan jurnalnya. Kalau mau baca bukunya, judulnya Mind and Body Intelligence, itu bahasa Inggris judulnya, tapi jangan takut, isinya bahasa Indonesia. Ya, dengan jelas menghubungkan antara perasaan dengan kesehatan. Ya, dan dalam 4 sesi ini kalau dimaksud di YouTube ketik aja Chris Yahaya Jarot ya, atau Mind and Body Intelligence, maka ada sesi 1, bawahnya ini sesi 2, atasnya ini sesi 3, dan ini sesi 4 ya. Dalam 4 sesi Dr. Grace ini dengan jelas, lugas, runut ya, dihubungkan antara otak tengah ya, sistem limbik, ada amigdala, ada hipokampus, ada talamus ya, ada gray area, amigdala, ada sistem memori, yang ternyata itu semuanya adalah tombol-tombol ya, penuh dengan tombol-tombol yang berhubungan, yang paling utama adalah dengan sistem pencernaan ya, dengan sistem pencernaan. Dan pencernaan sendiri itu 50-60% sistem imun. Jadi kalau kita khawatir, takut, marah, benci, ya hari ini kita akan batasi di takut, maka itu membuat pencernaan itu mulai berhenti menyerap mencerna, tapi sebaliknya tubuh menggunakan energi yang sudah ada. Ya, maka dia berhenti mencerna, berhenti menyerap, karena ini tubuhnya dalam ketakutan itu ya. Kalau istilahnya saya ulangi yang juga Dokter Chris ceritakan, manusia di hutan ketemu singa, maka dia menggunakan semua vitamin, mineral, nutrisi yang ada dalam tubuh untuk lari, menghindari macan, harimau, singa, serigala, untuknya lari, 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 lari gitu ya. Nah, tapi kalau terus-terusan hidup dalam ketakutan, maka ya tidak ada penyerapan makanan. Semua makanan, minuman, nutrisi gizi yang dimakan tidak terserap. Karena ketakutan itu bisa dua hal, ya, yang juga dijelaskan di sini oleh Dr. Genti. Maka saya tunjukkan di YouTube ini. Setelah 4 sesi dengan Dr. Grace yang menghubungkan antara perasaan dengan kesehatan, bahkan vitamin, mineral, suplemen,
semuanya bisa nggak ada gunanya, nggak berfungsi, dibuang oleh tubuh ketika perasaannya kacau. Perasaan kacau, hormon kacau, pencernaan kacau. Nah, ditambah dengan sesi setelah Dokter Grace, kemarin disambung dengan Dokter Genti yang masih akan satu sesi lagi dengan Dokter Genti. Dokter Genti dengan menjelaskan lebih detail lagi mengenai leaky gut, mengenai usus bocor. Bukan bocor dalam artian lubangnya atau lukanya, tapi leaky gut bocor mikroskopis. Dan selalu berhubungan juga dengan khawatir takut. Khawatir takut cemas, maka usus merenggang, dan berbagai zat yang harusnya tidak masuk ke dalam darah dari usus menjadi masuk. Itulah yang memicu alergi. Alergi terus-menerus jangka panjang, bahkan segala macam menjadi alergi, maka akhirnya diberikan label autoimun. Nah, itu boleh dikatakan kalau menurut dokter Grace dalam 4 sesi dan dokter juga Genti dalam 1 sesi yang masih disambung, sehingga alergi dan autoimun boleh dikatakan 99,9% berhubungan dengan namanya leaky gut atau pencernaan. Nah, yang disampaikan oleh Dr. Grace juga bahwa pencernaan 99% berhubungan dengan perasaan, dengan otak tengah, amigdala, hipokampus, talamus, sistem limbik. Itu yang disampaikan Dr. Grace ya dalam 4 sesinya ini. Saya hanya mengulang sebentar. Nah, sekarang saya akan lanjutkan singkat. Kalau kita akan banyak ditanya jawab. Saya akan lanjutkan singkat menghubungkan dengan apa yang disampaikan oleh dua guru, atau ya kalau satu guru yang saya sebut, yang lain cuma kita belajar ilmunya. Satu guru saya yaitu adalah John Kabat-Zinn ya, Profesor Dokter John Kabat-Zinn. Di dunia ini ada guru profesor ya sudah lebih 50 tahun mengajar meditasi yang namanya MBSR ya. Saya tunjukkan aja gambar orangnya ya. Kalau mau cari di video ya ketik aja John Kabat-Zinn ya. Tadi yang sempat sebelum mulai saya putar sebentar ya, ada yang bahasa Inggris, sekarang YouTube udah canggih, ada juga yang udah bisa otomatis dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau mau pengen tahu John Kabat-Zinn itu yang mana sih gitu ya. Nah, ini dia John Kabat-Zinn ya, dia profesor, dokter, dia kepala fakultas dari MIT Amerika ya. Saya uh, saya ketikin aja di YouTube ya, ketik MBSR atau nggak usah pakai MBSR ya, ketik aja John Kabat-Zinn ya. Saya akan tunjukkan nanti ini, saya tidak akan John Kabat-Zinn ya. Dulu ada Pak Sugeng ya di Jakarta ya yang certified dari MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Nah, saya belajar juga dari Pak Sugeng ya, kepala ketua yayasan dari Upakara, namanya Upakara Bakti ya, dan belajar meditasi atau MBSR dari John Kabat-Zinn ini ya. Ada pelajaran mengenai body scan, nah itu semuanya dari John Kabat-Zinn. Inilah orangnya, kalau diketik John Kabat-Zinn, maka dia banyak mengajar di universitas, ya, di kalangan para dokter, karena memang dia seorang profesor, dia kepala dari klinik di MIT Amerika ya, tadi sudah pensiun, maka disebutnya emeritus ya, profesor emeritus, dia sudah pensiun ya. Nah, inilah si John Kabat-Zinn ya. Kalau ketik John Kabat-Zinn maka banyak sekali pelajaran meditasi yang diberi label MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Nah, sekarang menghubungkan antara atau melanjutkan pelajaran dari Dr. Grace, lalu pelajaran dari Dr. Genti dengan John Kabat-Zinn ya, lalu kita tanya jawab ya. Oke. Maka saya akan share PowerPoint dari pola hidup sehat ya yang sering, dan juga langsung akan berhubungan juga dengan ilmunya Profesor David Hofkin karena itu nyambung ya. Tapi tadi kita sempat singgung ya mengenai simpatetik dan parasimpatetik. Jadi orang-orang sakit itu kebiasaannya itu kebanyakan simpatetik dibanding parasimpatetik. Dan kalau ini terus-menerus maka akhirnya terjadi autonomic nervous system dysfunction. Ya, kerusakan ya
malfungsi dari sistem ini. Padahal tubuh kita harusnya bisa mengatur sistem ini. Di mana tubuh kita cuma dua sistem aja kalau dalam dalam autonomic nervous system ini, yaitu simpatik atau parasimpatetik. Nah, apa sih simpatik dan parasimpatetik itu kalau dibikin singkatnya ya? Kalau kita ketakutan, ya ketakutan tuh ya zaman dulu normal, ketemu anjing, ketemu ular, ketemu serigala, maka kita lari, ya flight terbang atau lari, atau kebalikannya kita berantem aja, kita berantem melawan serigala, maka tubuh kita akan berubah dalam sistem atau modul ya namanya simpatetik, di mana gula akan dilepas untuk dibakar untuk menyiapkan energi, ya lalu otak mulai dan emosinya malah tidak terlalu banyak dipakai, tapi yang dipakai betul-betul daging atau tubuh, ya. Matanya mulai melotot, bisa fokus, energi dilepaskan, gula naik, insulin ditingkatkan, kortisol naik. Ya, tujuannya apa? Untuk bakar energi, ya. Sebaliknya kalau kita sudah berhasil lari dari kejaran singa, ular, serigala, atau berhasil mengalahkan, membunuh mereka, lalu kita istirahat. Nah, pada saat istirahat, rest, maka kita mulai mencerna. Ketika tubuh kita dalam parasimpatetik, tubuh kita tuh menyerap makanan. Kalau dalam fight enggak, maka bisa dibayangin orang makan sambil stres, bahkan sepanjang hari stres, tidur juga stres, tubuhnya stres. Maka ya mau tidur gulanya 400, bangun tidur malah 500. Kenapa? Tubuhnya stres. Nggak bisa tidur, nggak ada regenerasi sel, nggak bisa sembuh. Tapi dalam parasimpatetik, sebaliknya, ya itu nanti yang mulai bekerja justru yang hubungannya dengan otak tengah ini, yang penuh dengan cinta kasih, sukacita, damai sejahtera, merasa aman, maka saraf vagus mulai merangsang organ-organ tubuh untuk perbaikan. Mulai dari saraf vagus itu disebut dengan saraf ke-10 ya. Kalau saraf ke-11 itu larinya ke mulut, ke 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 saliva. Kalau saraf 7 itu larinya ke mata, ya, saraf 3 juga. Itu istilah-istilah untuk di dalam saraf parasimpatetik. Nah, kalau tubuh kita dalam parasimpatetik, maka terjadi regenerasi sel. Nah, sebaliknya, kalau kita tubuh kita dalam simpatik, dalam ketakutan, maka kita pinjam dari sebelum dari John Kabat-Zinn kita ke David Hopkins dulu, ya. Kalau kita ini ada dalam ketakutan, ya ini sambil yang ketakutan aja, yang lain-lain ya sebenarnya makin makin parah ketika orang udah mulai apatis, malu, ya, ketakutan. Maka ketika orang ketakutan itu ada berada tubuhnya itu sistem tubuhnya ada dalam paradigma survival. Survival itu bertahan hidup, ya mati tidak, sembuh tidak kan repot ya, sengsara ya. Ya, bahkan kalau dalam dalam gambar yang lain itu disebutkan ketika orang ketakutan itu dalam situasi neraka atau hell, ya. Nah, disinilah yang namanya energi kematian. Tapi nggak mati-mati, maka disebutnya survival. Di dalam ketakutan ini, nama levelnya itu ketakutan. Tapi kondisi emosi yang muncul adalah cemas. Ya, cemas, ketakutan, lalu sikapnya atau prosesnya biasanya withdraw. Withdraw itu menarik diri ya. Orang yang cemas, yang takut itu menarik diri. Murung, nggak mau bergaul, nggak mau ketemu orang, ya eh, batal, batal ikut, batal retret, batal apa-apa batal, nggak jadi. Mau minum ini nggak jadi, mau beli nggak jadi, mau pergi nggak jadi, mau retret nggak jadi, mau ikut camp nggak jadi, ya karena serba ketakutan. Nah, dari ketakutan itu juga sering kadang munculnya menjadi segala sesuatu berlebihan. Begitu dikasih tahu vitamin C bagus, minumnya banyak banget. Dikasih tahu jus pro bagus, minumnya 2 liter. Wah, dikasih tahu vitamin D bagus, lalu high dose, semuanya serba berlebihan. Dan karena ketakutan, balik lagi ke sini. Ketika orang takut itu nggak bisa rest, nggak bisa digest. Sudah minum high dosis, tetap nggak sembuh, nggak ngefek. Ketika dites misalnya D3-nya, vitamin C nggak naik-naik. Yang dimakan dibuang oleh tubuh, bahkan muntah, tubuhnya menolak. Kenapa tubuhnya menolak? Karena kalau kembali ke yang diajarkan Dr. Grace, ya, ketika orang takut itu, maka
Seluruh sistem pencernaan itu kayak off. Mulutnya menolak, lambungnya menolak, ususnya menolak, semuanya kayak ditutup. Nggak bisa bekerja. Ketika orang ketakutan, apalagi sampai ketakutannya itu menjadi trauma. Ya, menjadi trauma, bahkan menjadi alam bawah sadar. Apa itu alam bawah sadar? Waktu tidur kita nggak sadar, maka alam bawah sadarnya yang keluar. Maka ngimpinya pun dikejar anjing, ngimpinya dicekek maling, ngimpinya didatengin penjahat. Jadi ngimpi aja takut, apalagi hidup. Ngimpi aja susah, apalagi bangun. Nah, dalam ketakutan seperti itu, maka benar-benar tubuh itu nggak bisa menyerap nutrisi. Ya. Sementara nutrisi nggak bisa diserap, yang diserap justru yang namanya leaky gut itu yang sudah diajarkan dokter Genti, justru racunnya, maka muncullah gatal-gatal di seluruh tubuhnya, alergi, bahkan autoimun. Nah, sekarang maka yang penting itu gimana lepas dari ketakutan. Tapi saya akan sampaikan lagi dulu dampak dari apa ketakutan itu ya. Kalau kita bicara dari tadi David Hawkins, maka ketakutan itu energinya lemah sekali ya. Di bawah 175 kalau dalam dalam skala energi ini maka adalah di situ tidak ada kesembuhan. Nah, kalau kita pindah ke masih sama dengan John Kabat-Zinn, David Hawkins, tapi mulai ada nuansa dari apa yang diajarkan oleh John Kabat-Zinn. Ya. Bahkan kalau di gambar ini saya sudah mulai bernyambung dengan juga yang sering diajarkan sama Mas Gunggung mengenai gelombang otak. Ya. Nah, waktu orang ketakutan, jadi hari ini yang saya baca ketakutan aja ya, fear ketakutan ya, maka gelombang otaknya itu beta. Dalam gelombang beta ini juga nggak ada regenerasi sel. Dalam gelombang beta ini nggak bisa tidur, insomnia. Dalam gelombang beta ini nggak ada penyerapan makanan. Tapi begitu kita naik mulai menuju meninggalkan ketakutan, nah ujungnya nanti di atas ada tiga. Ya, sebenarnya ketakutan itu makanya kalau saya sebut ada tertulis gitu ya, itu ada ayatnya ya, bahwa bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, maka dia tidak sempurna di dalam kasih. Dan ada sebuah pernyataan yang menarik sekali bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa ada di dalam kasih, maka Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah. Di dalam kasih itulah maka sebenarnya ketakutan itu bisa hilang. Ya. Maka orang mengejar yang namanya kesadaran murni, tahu sejati, untuk bisa merasakan kasih yang sejati. Nah, kalau bagi saya, kasih yang sejati itu ya kasihnya Tuhan. Ya. Maka dari kasih itulah akan lahir yang namanya sukacita, bahagia, damai sejahtera. Nah, ketika orang ada dalam kasih yang sejati itu, maka gelombang otaknya bahkan melampaui alfa. Di alfa aja udah tidur pules, udah bisa tidur enak sekali. Tapi gelombang otaknya melampaui alfa, bahkan ke theta dan delta. Kalau istilahnya orang karismatik, disitulah mimpi dan penglihatan. Itulah seperti orang merasakan hadirat Tuhan. Itu tidurnya pules sekali, ngimpinya indah, ya, bukan mimpi dikejar maling, dikejar setan. Dan di sini energinya untuk kesembuhan luar biasa. Nah, maka gimana sebenarnya kita bisa meninggalkan ketakutan itu menuju damai sejahtera, sukacita, bahagia. Maka kita harus pindah dari ketakutan lewat perjalanan. Kalau John Kabat-Zinn bilang, itu tuh perjalanan spiritual. Itu sebuah proses. Maka kalau orang itu bisa mengalami kesembuhan mujizat, kesembuhan spontan, karena memang dia sungguh-sungguh mencari Tuhan sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau istilah saya. Dan dia merasakan kasih Tuhan, maka betul-betul dia tidak takut lagi. Oke, nanti saya akan balik lagi ke soal tidak takut lagi, ya. Tapi kita pindah lagi di sini, kalau menggunakan istilahnya Profesor David Hawkins, ketika orang itu ada di dalam otaknya tadi Theta dan Delta, hatinya penuh cinta kasih, maka kebalikan dari takut yang adalah seperti neraka, maka itu seperti sorga. Dan itu energinya kalau kita bicara balik ke peta peta kesadaran murninya David Hawkins ini, maka di situ energinya tertinggi ya. Disitulah yang namanya sebenarnya pencerahan. Orang mengalami pewahyuan, revelation, ya, transfigurasi.
ya bisa merasakan seperti melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Maka yang muncul adalah damai, sejahtera, sukacita, kasih. Maka disitulah terjadi kesembuhan karena di sinilah juga sebenarnya kalau balik lagi ke sistem tubuh, disitulah tubuh benar-benar ada dalam parasimpatetik. Semua yang dimakan dicerna, diserap oleh tubuh, dipakai untuk mengganti sel yang rusak, kesembuhan terjadi, pencernaannya normal, makan tidak muntah, tidak menjadi alergi. Kenapa terjadi penyerapan? Nah, sekarang saya akan berikan penutupnya sebelum kita tanya jawab. Nah, kembali kepada ketakutan. Sebenarnya apa sih yang manusia takutkan? Kalau kita bicara jujur ya, kalau orang tuh sakit aja ngomongnya ya, kita bicara pola hidup sehat kan sakit. Maka ketakutan terbesar manusia itu ya kematian. Kita takut mati. Ya itu terbesar. Mungkin di bawah itu kita takut kehilangan. Bukan kita yang sakit, tapi anak yang sakit, orang tua yang sakit. Kita takut mereka meninggal, kita kehilangan. Atau orang bisnis kayak saya dulu, ya, lalu bangkrut, ya kita kehilangan itu memang menyakitkan ya, kehilangan. Kita takut kehilangan, kehilangan pacar, kehilangan pasangan, kehilangan anak. Waktu anak saya kena COVID Delta, pingsan 2 kali, istri saya juga kena Delta, pingsan di kamar mandi. Waduh, betul-betul saya emang jujur, saya takut kehilangan. Sampai saya doa sama Tuhan, Tuhan, saya lebih siap saya yang dipanggil aja, saya tukar tempat. Hidupkan anak saya dan Tuhan panggil saya. Karena saya waktu pingsan yang kedua itu badannya udah dingin. Cuma karena nggak di rumah sakit, saya nggak berani bersaksi bahwa anak saya mati hidup lagi gitu ya. Tapi badannya dingin. Setelah pingsan yang kedua, udah 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 nggak merespon apa-apa. Lalu saya bilang Tuhan saya nggak siap kehilangan. Lebih baik saya Tuhan panggil saya sudah banyak sepertinya sudah banyak berbuat baik, saya sudah pelayanan dari tahun 82 83 sejak saya lahir baru, anak saya belum banyak pelayanan, Tuhan panggil saya, Tuhan hidupkan anak saya. Habis berdoa begitu saya teriakin lagi anak saya di telinganya dan tangannya mulai gerak-gerak merespon ya. Nah, saya belum kehilangan, tapi kalau saya ingat hal itu aja kadang rasanya masih kayak sereng gitu ya. Ada ketakutan, takut kehilangan. Ya. Jadi ketakutan manusia adalah takut kehilangan. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah takut kematian. Nah, makanya sebenarnya ketakutan inilah, maka ada katakan ada kalau saya bilang ada tertulis itu maksudnya ada ayatnya gitu ya. Ada tertulis bahwa barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Orang dulu yang kena COVID takut mati dia. Yang nggak takut mati nggak mati-mati. Ya, maka takut tuh nggak boleh. Tapi kan masalahnya emang betul-betul menakutkan kan. Nah, sekarang sekarang gimana caranya kita itu bisa lepas dari ketakutan? Karena ketakutan tuh ada juga tertulis bahwa ketakutan itu mengandung hukuman. Kalau ya dokter Chris sudah tadi sudah saya bilangin ya, saya udah review sebentar tadi bahwa dokter Chris bilang ya begitu ketakutan pencernaan langsung bermasalah. Alergi muncul semuanya bahkan hingga ke autoimun. Tapi masalahnya sekarang gimana kita itu bisa mengatasi ketakutan. Maka saya ambil contoh kasus yang terberat ya, tentu kan takut mati ya, betul nggak ya? Ketakutan yang terberat ya, kalau kita namanya sakit punya masalah itu adalah takut mati, di bawah itu takut kehilangan. Ya, maka saya akan mau memberikan kalau menurut saya gitu ya, dan juga sebenarnya menurut Dokter Chris juga ya, bahkan menurut saya menurut John Kabat-Zinn juga. Maka John Kabat-Zinn tuh udah ngajari olah nafas itu 50 tahun. Akhirnya dia berkata begini, it's not about breathing. Ini bukan soal olah nafas. Ini bukan soal tarik berapa detik, buang berapa detik. Dia bilang, it's spiritual journey. Ini adalah perjalanan spiritual. Bagaimana orang itu kalau mau sehat, dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kesadaran murni, kalau istilahnya dia, ya istilah saya berjumpa dengan Tuhan. Hidup yang berkesadaran bahwa kita itu anak Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Tuhan itu bersama dengan kita. Nah ini yang penting, soal mengatasi ketakutan. Dan kalau kita mati, kematian adalah pintu gerbang kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita tuh masih takut mati, maka dikatakan bahwa barang siapa takut, dia sempurna, belum sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Maka kalau ketakutan terbesar kita adalah kematian, untuk bisa sembuh, kita harus menyelesaikan ketakutan yang terbesar ini. Nah, tentu kan gimana caranya? Maka kita harus betul-betul memang mengalami, istilah saya itu mengalami Tuhan. Kalau saya ya, itu punya konsep hidup itu begini.
Kalau saya hidup, saya akan hidup bekerja melayani Tuhan. Tuhan dalam arti saya melayani sesama, itu juga melayani Tuhan. Tapi kalau saya mati, maka saya akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kematian itu bukan hal yang menakutkan. Kematian adalah pintu gerbang di mana kalau sekarang ini kita menyembah Tuhan, tapi Tuhan nggak kelihatan. Maka kematian adalah bagaimana kita suatu saat akan pindah ke alam yang lain, alam yang nyata juga, tapi nggak kelihatan, menjadi Tuhan itu kelihatan. Jadi kita harus membayangkan, meyakini bahwa kematian itu ada hal yang indah. Maka kalau saya mengambil kalimat dari Rasul Paulus, yaitu berkata, aku tuh pengen banget pergi dan diam bersama dengan Tuhan. Saya pengen banget mati. Tapi kalau saya harus hidup, berarti saya harus berbuah. Berbuah itu berarti berguna bagi orang lain. Nah, itu filosofi yang juga mulai saya hidupi, gitu ya. Bahkan saya pernah dalam satu kurun waktu tertentu sangat sangat tergila-gila dengan ayat ini. Saya baca berkali-kali sampai kalau malam itu saya berdoa gini, Tuhan, kalau besok pagi saya nggak bangun, aduh indah sekali. Saya akan berjumpa dengan Tuhan. Wah, di sorga betapa indahnya hidup ini. Lalu saya tidur. Begitu bangun, di sorga nggak ini ya? Masih di Bintaro. Ah, kalau saya harus hidup, kalau saya masih harus hidup, saya pengen banget mati ketemu Tuhan. Tapi kalau saya harus hidup, berarti saya harus berguna bagi orang lain. Ya, maka itu saya pernah waktu itu meninggalkan perusahaan, ya, saham saya jual, saya bangun sekolah di pedalaman, ya, padahal usahanya bagus, ya, ada tahu IVA, sebelum IVA bangkrut, ya, itu perusahaan besar nasional, saya jual saham banyak sekali, sehingga saya malah tinggal saham minoritas. Dengan hasil menjual itu saya bangun sekolah, lalu saya ke kantor paling sebulan sekali, 2 bulan sekali, saya pergi ke pedalaman, saya pergi pelayanan, saya ke desa-desa. Ada kali saya begitu sampai 8 tahun kira-kira, ya. Maka saya sudah jelajah Indonesia ini, dan saya pengen banget, bagi saya kematian itu indah banget. Tapi kalau saya bangun tidur, saya pengen berguna bagi orang lain. Nah, titik balik itu juga yang membuat saya lepas kacamata sebenarnya, membuat saya sembuh dari saraf kejepit, membuat saya sembuh dari alergi. Dulu saya alergi udang, alergi cumi, alergi kepiting, alergi macam-macam. Tapi ajaib banget, ya, dalam kehidupan yang tidak ada ketakutan, ya, itu saya sembuh dari aneka macam-macam, ya. Lalu 2009 saya kambuh, bukan kambuh lagi, kena penyakit yang lain, yaitu diabetes, tapi tahun 98 itu saya sembuh dari banyak hal, dan saya mendirikan yayasan, namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Saya mulai mencetak buku dan bagi-bagi gratis, ya. Nah, memang waktu itu saya bagi gratisnya tuh memang ke kalangan Kristen, ya. Jadi ada nggak tahu berapa puluh atau ratus ribu pendeta Indonesia terima buku-buku saya. Sampai akhirnya bangkrut, diabetes lagi. Nah, itu juga ada titik balik yang luar biasa. Setelah bangkrut itu, saya mulai melayani istilahnya lintas agama, ya, mendirikan ekoenzim nasional, ngajari bikin jus pro, dan terakhir ngajari olah nafas yang lintas agama. Dan saya mendapat kebahagiaan yang lebih ketika bagi saya itu kasih yang lebih murni. Jadi kalau dulu hanya bikin sekolah Kristen, ya udah berpuluh-puluh Kristen, berpuluh-puluh sekolah maksudnya, ya, satu sekolah 1 tahun berapa miliar habis buat melayani pedalaman. Tapi sejak bangkrut saya mendapatkan yang, dan waktu bangkrut itu sempat takut juga, ya, walaupun sudah istilahnya itu udah, ya, orang manggil saya hamba Tuhan gitu, ya, dan juga dokter teologi, ya. Tapi begitu bangkrut saya takut juga, ngalami lagi yang namanya ketakutan. Apalagi istri saya kena COVID, istri anak juga pingsan lagi mereka berdua. Nah, tapi singkat cerita, lewat olah nafas, saya mendapatkan tujuan hidup yang baru, makna hidup yang lebih lagi, mengenai kasih yang bagi saya juga kasih yang lebih lagi. Kasih yang tidak dibatasi oleh ras, suku, dan agama secara nyata, ya, bukan cuma di mulut atau komitmen, tapi benar-benar dipraktekkan, ya, nolong ini, nolong itu, ya. Nah, terus ketika ketakutan yang terbesar itu selesai, ya, itu nggak gampang kan? Karena ketakutan yang terbesar tadi adalah kematian. Sampai kita tuh nggak takut mati lagi. Tapi bukan berarti pengen mati gitu, ya. Nggak takut mati terus bunuh diri. Itu namanya nggak takut mati tapi takut hidup. Saya nggak takut mati, bunuh diri. Ya, dan namanya takut hidup gitu, ya. Kita nggak takut mati dalam mati. Ya, nah makanya kalau bukan saya, ya, contoh lain tuh Gavila, ya, yang kanker stadium 4.
Dia nggak kemo, nggak radiasi. Ya dulu waktu dia kanker stadium 2 ya kemo radiasi. Lalu sembuh, 2 tahun lagi kambuh stadium 3. Kemo radiasi lagi, sembuh, 2 tahun lagi kambuh stadium 4. Nah, dia mulai ketakutan, takut mati, sampai akhirnya singkat cerita Gavila tidak menemukan Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, aku ini kalau hidup disertai Tuhan, bersama dengan Tuhan, tapi mati ketemu Tuhan. Jadi nggak takut mati lagi. Kemudian dia berdoa, perpanjang nafasku Tuhan. Kalau aku hidup, aku mau melayani. Menemukan tujuan hidup. Dan menarik, tanpa kemo, tanpa radiasi, kanker stadium 4, sudah metastase ke paru-paru, kankernya getah bening, ya. Lalu dia sembuh aja. Ya, sampai sekarang udah 8 tahun, ya, nggak ada kambuh-kambuhnya. Itu adalah kisah Gavrila yang juga berhasil mengatasi ketakutan. Nah, kalau tak lihat dari Gavrila, saya pribadi, dan juga nanti kalau dalam tanya jawab, kita akan berikan kasus yang lain, ya, Bu Sinta juga nanti bisa ikut menjawab dan berbagi. Tentu kita sebagai manusia tinggal di dunia ini akan ada banyak ketakutan, ya. Ketakutan apa lagi. Tapi kalau kita udah bisa menyelesaikan ketakutan yang terbesar, nah, ketakutan yang terbesar tentu juga butuh kuasa yang paling besar. Karena kalau David Hopkins, balik lagi saya akan share, dan John Kabat-Zinn, ya, maka maka yang paling atas adalah untuk mengatasi hal itu adalah kasih. Mengatasi ketakutan akan kematian yaitu neraka, maka yang paling atasnya adalah sorga. Untuk mengatasi yang namanya ketakutan yang di bawah, maka lawan yang tertingginya adalah love atau kasih. Nah, sekarang masalahnya kan kita tuh hidup dari kecil bahkan mungkin nggak pernah merasakan kasih. Orang tua membuli, sekolah ditolak, cinta putus, menikah pun dikhianati. Bahkan kita mungkin sampai dalam suatu konsep hidup itu, apa ya ada sih cinta di dunia ini gitu ya. Semuanya palsu, semuanya munafik, ya. Nah, itulah trauma-trauma ketakutan. Sampai bahkan ada orang yang takut menikah, anda lihat orang tuanya, pamannya, pendetanya, ustadznya, orang-orang di sekitarnya, selingkuh semuanya, nggak orang tokoh agama, nggak tokoh pemerintah, nggak orang dikenal saleh, nggak ada cinta lah, gombalah gitu ya. Jadi hidupnya di dalam ketakutan. Nah, ketakutan itu mengandung hukuman. Maka gimana? Makanya kalau kalau John Kabat-Zinn juga dengan cukup realistisnya dia berkata ini tuh perjalanan. Namanya perjalanan itu butuh namanya mindset, konsep hidup, butuh belajar, butuh 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 menemukan tujuan hidup, nilai-nilai hidup, dan itu tidak cepat. Kalau cepat mah kita juga cepat sembuh. Nah, tapi ada orang yang perjalanan spiritualnya itu cepat banget, ya, karena emang mau belajar hidup dari apa yang Tuhan izinkan, diizinkan bangkrut, diizinkan sakit, diizinkan ditipu, diizinkan dikhianati, diizinkan anaknya kena COVID, diizinkan apalagi. Dari semuanya tadi akhirnya belajar melihat ke belakang itu, yang dilihat bukan masalahnya. Kalau saya melihat ke belakang itu dari semua masalah yang Tuhan izinkan, saya kebakaran, saya bangkrut, saya melihat pertolongan Tuhan, saya melihat jalan-jalan Tuhan. Saya melihat pemeliharaannya sempurna, rancangannya ajaib. Maka saya lihat ke depan itu ya nggak takut lah. Karena melihat ke belakang yang gue lihat adalah jejak-jejak bagaimana Tuhan itu menolong. Bagaimana Tuhan itu menyertai, Tuhan itu melindungi. Akhirnya gitu ya, akhirnya karena nggak langsung kan. Bahkan ada kasus yang sampai tahunan, ada kasus yang belasan tahun, yang ditutup soal tanah yang belasan miliar itu ya sampai 8 tahun lebih. Bahkan kita udah doa ikhlas, doa melepas hak, doa nggak nagih lagi. Ya. Nah, ceritanya panjang, tapi dari semua tadi itulah yang maka disebut dengan perjalanan spiritual. Nah, ketika kita bisa mengatasi hal-hal itu dan tidak mudah, maka butuh pendampingan. Karena butuh pendampingan, itulah kenapa saya komitmen selama saya hidup, Zoom gratis seumur hidup, setiap Senin Jumat pagi, kecuali saya lagi di flight, lagi ada di penerbangan, lagi di jalan pun kadang saya bela-belain untuk yang olah nafas bersamanya, tapi nggak ada tanya jawab. Karena saya juga sebenarnya saya itu juga mengalami pendampingan ya. Saya punya kakak rohani. Kalau saya sebut namanya ya dia apa saya apa terbuka itulah dulu saya didampingi 2-3 tahun dalam 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 kelas namanya pemuridan itu Pak Wiryo Hadi ya. Itu kakak rohani saya yang saya anggap kayak kayak kakak saya ya, kakak secara rohani. Pendampingan, maka juga saya akan mendampingi Bapak Ibu ya dan kita juga ada
orang-orang lain juga kayak Dokter Genti, Dokter Grace, dan juga ada Bu Sinta yang untuk Zoom itu saya panggil, saya nggak usah bayar ya. Mereka mau juga ikut mau mendampingi Bapak Ibu dalam perjalanan spiritual ini karena itulah sebenarnya kita akan mencapai itu namanya kesehatan ilahi. Ya, kalau kesembuhan mujizat itu kita pergi kebaktian, merasakan hadirat Tuhan, sembuh gitu ya. Lalu hamba Tuhan yang bawa hadirat Tuhan itu pergi, kita kambuh lagi. Kita didoakan sembuh, nanti kambuh lagi. Tapi gimana kita punya perjalanan spiritual sehingga di dalam kita itu kuat. Kita merasakan kebersamaan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Bahkan kalau kita mengenai hakikat nafas, kan nafas itu kita yakini sebagai rohnya Tuhan. Jadi waktu kita tarik nafas, itu roh Tuhan masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita adalah bait roh kudus, bait Allah. Kita merasakan kehadiran Tuhan dari waktu ke waktu. Kalau John Kabat-Zinn memang dia nggak bilang Tuhan-Tuhan ya, dia bilangnya adalah mindfulness, menyadari kekinian hidup dari detik ke detik dengan penuh ucapan syukur, dengan yakin sekali bahwa kasih itulah puncak segalanya. Itu kalau kalimatnya John Kabat-Zinn saya ambil gitu. Itu bukan kalimat saya tadi ya, itu John Kabat-Zinn yang mengajarkan bagaimana kita akan sehat. Ya, ada juga istilah power of now ya, yang artinya hari ini saat ini kita hidup bersama dengan Tuhan ya, atau bersama dengan kasih, dan kita hidup dengan berkesadaran ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan, dan saya akan mulai baca pertanyaan ya. Dan sebentar ya, Ibu Sinta, saya cek dulu mestinya udah saya jadikan co-host supaya nanti bisa membantu. Oke, sudah ya. Jadi saya akan spotlight berdua. Nanti kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama ya. Jadi Bapak Ibu ya, saya kalau nanti saya jawab, Bu Sinta akan menambahkan jawabannya. Saya sapa dulu. Ya, selamat malam Bu Sinta. Selamat malam, Pak Jarot. Oke, sudah standby. Oke, makasih sudah hadir. Jadi Bapak Ibu, tema malam hari ini kita nggak bicara vitamin, kita nggak bicara nutrisi, kita nggak bicara antioksidan. Ya, walaupun saya belajarnya hal itu cukup lama ya bersama istri di IPB di Fakultas Teknologi Pangan. Tapi malam ini kita bicara mengatasi ketakutan ya. Dan ketakutan terbesar manusia adalah kematian, kehilangan. Oke. Sekarang saya akan mulai bacain pertanyaan ya. Nanti saya akan jawab, dan kalau Ibu Sinta ada menambahkan ya silakan Bu ya, free aja untuk Mbak menambahkan. Oke. Saya akan baca pertama paling urut aja. Malam Pak Jarot, apakah takut dan cemas itu bisa dibedakan? Apakah ada level-levelnya? Ya, kalau secara psikologis ya ada ya. Mulai dari cemas, lalu sampai ada yang namanya anxiety disorder. Tapi orang itu eh, kalau misalnya dari bahasa Indonesia ya, eh, cemas kayaknya lebih ringan, takut lebih parah. Tapi kalau tadi kita yang saya tunjukkan di PowerPoint-nya itu dari petanya David Hawkins ya, maka itu sebenarnya kayak akarnya di hati yang terdalamnya, atau namanya disebutnya nama levelnya itu takut, tapi emotional state-nya itu bentuk emosinya itu cemas ya. Lalu prosesnya itu menarik diri gitu ya. Nah, tentu namanya takut dan cemas itu ada levelnya ya. Hanya cemas secara ya tergantung masalahnya ya. Maka sampai ada orang yang begitu sampai namanya anxiety disorder, itu segala sesuatu dicemaskan ya. Tapi saya mungkin karena Bu Sinta adalah seorang psikolog juga dan mendalami juga mengenai eh, sisi kejiwaan lebih dalam, mungkin silakan Bu Sinta, apakah takut dan cemas itu ada level-levelnya gitu. Ya, Bedakan ya dari sudut pandang psikolog. Jadi kalau takut itu adalah sesuatu yang nyata. Jadi misalkan takut ular, takut apa namanya, takut ular, takut gelap, takut jatuh, takut diserang, takut kehilangan pekerjaan saat ditegur bos. Nah, jadi pemicunya tuh jelas, sahabat. Nah, di sini respon tubuh itu langsung aktif, misalkan jantung cepet, nafas cepet gitu kan. Saya cerita dari Pak Jarod pagi hari ini saya mulai melihara anjing itu saya berhasil mengalahkan trauma anjing.
Dulu tuh saya lihat anjing aja saya langsung tangan saya dingin, langsung berdebar-debar kayak begitu, terus kayak keringet dingin. Sekarang saya bisa gendong-gendong anjing gitu, oh saya luar biasa bahagianya kayak gitu kan. Nah itu dulu takut karena pernah mengalami trauma melihat kakak yang digeruk anjing. Nah itu jelas objeknya gitu kan. Tujuan biologisnya itu adalah untuk menyelamatkan diri, jadi mode fight or flight. Jadi takut ini adalah sistem proteksi tubuh yang wajar, normal. Sedangkan cemas itu adalah respon kita terhadap bahaya-bahaya yang tidak jelas. Jadi muncul saat pikiran itu menciptakan ancaman yang belum terjadi atau tidak pasti. Misalkan ketika sakit, aduh, baru sakit sedikit misalnya aduh saya kanker, aduh saya nanti mau mati gitu kan. Melihat muka suami nggak enak gitu, ih jangan-jangan dia marah ya, jangan-jangan dia ini ya gitu kan. Terus mau ngadepin ujian, misalkan gimana ya nanti kalau aku gagal, gimana kalau aku nggak naik, nanti gimana kalau aku nggak bisa kerja, gimana kalau nah panjang gitu kan. Termasuk juga kalau besok terjadi apa-apa gitu kan. Jadi sering orang tuh cemas itu objeknya tidak ada yang spesifik. Nah, polanya muncul berulang, lebih banyak di pikiran dan tubuh. Ketika dipikir itu biasanya makin makin besar bolanya gitu loh sahabat. Jadi dipikir sesuatu tuh jadi tambah besar, tambah besar, tambah ini kayak bola salju gitu. Tidak selesai, mesti masalahnya belum ada. Jadi kayak kayak berputar terus di kepala kita. Nah, ini adalah pikiran cemas itu adalah pola pikiran yang emosi yang bergeraknya liar. Oke, bedanya secara ilmiah itu sangat-sangat jelas. Kalau takut itu diaktifkan oleh amigdala karena bahayanya nyata. Badan hanya onnya sesaat, setelah bahaya hilang, tubuh langsung tenang. Nah, kalau cemas itu diaktifkan oleh korteks prefrontal. Pikiran membayangkan ancaman terus-menerus. Jadi walaupun tidak ada objeknya, itu badan on terus-menerus. Nah, ini loh yang kenapa orang tuh kena cancer, kenapa kena hipertensi, kenapa kena diabetes gitu kan, karena badannya on terus. Tidak ada bahaya tapi tubuhnya tegang terus. Seperti seakan-akan tuh ada bahaya. Nah, ini yang lama-lama merusak jantung, lambung, tensi, hormon, GERD, darah tinggi, migrain, insomnia, alergi, autoimun banyak lah. Karena tubuh tidak lagi bisa membedakan antara ini hayalan, ini kenyataan. Nah, kalau takut ya udah takut gitu kan. Tapi kalau cemas itu ada level-levelnya. Secara PBDGJ itu pedoman diagnosis gangguan jiwa itu ada levelnya. Yang light itu cemas ringan, light anxiety itu cemas ringan tuh tandanya gelisah, overthinking, cemas besok, lebih sensitif. Kemudian moderate, moderate itu sedang lah. Tandanya itu sulit tidur, tegang di bahu, dada, kemudian sering sesak, sering sakit lambung, pikiran mulai liar. Nah, kemudian yang ketiga, level ketiga itu adalah severe, severe ya, kalau nggak salah severe ya, cemas berat, itu tandanya panik, jantung berdebar keras, bahkan sampai sulit bernafas, tangan kaki dingin, pikiran itu seakan-akan mati, beku gitu, dan seringkali menangis tanpa sebab. Ini disebut juga dengan somatisasi pikiran. Jadi pikiran itu sudah berbentuk kayak berbentuk tubuh. Oke, pikiran cemas itu berubah menjadi gejala tubuh. Nah, sehingga sudah mulai dibutuhkan hipnoterapi, konsultasi jiwa secara intens, meditasi, camp, seperti itu adalah untuk yang mulai yang ketiga. Kalau yang pertama, kedua itu Anda cukup deh ikut meditasi. Ini kayak hari ini ya, setiap malam jam 7 ini ada meditasi 3P itu untuk light sama moderate cukup. Tapi kalau udah severe itu udah harus intens. Nah, level keempat itu adalah panic disorder. Itu sudah mulai masuk ke gangguan panik. Cemasnya setiap hari tanpa sebab, pikirannya buruk terus segala hal dipikirin buruk. Tubuh nggak pernah rileks, sering merasa mau mati atau pingsan, udah sulit makan tidur, jadi kayak depresi gitu. Ke dokter berulang kali dan lucunya biasanya kalau dites itu normal semuanya. Kalau tubuh Anda bagus, itu hasil lab, hasil rekam jantung, EEG, EKG semua biasanya normal. Tapi Anda merasa sakit. Nah, ini bukan fisik lagi sayang. Sudah dari jiwa jatuh ke tubuh. Nah, ini butuh yang lebih intens lagi masuk camp. Nah, yang level kelima paling tinggi itu adalah kecemasan spiritual. Jadi spiritual existential anxiety. Ini orang sudah mulai kehilangan makna hidup, mulai arah hidup nggak jelas, merasa tidak aman dengan Tuhan, walaupun dia
berdoa, walaupun dia ke gereja, walaupun dia sholat, dia tetap tidak merasa aman dengan Tuhan dan selalu merasa sendiri di dunia ini. Takut masa depan, takut mati, takut ditinggalkan, takut hidup sia-sia, merasa tidak layak dicintai, kayak gitu kan. Nah, itu kira-kira seperti itu, Pak Jarod dan sahabat semua. Oke, iya, terima kasih Bu Sinta. Pertanyaan kedua, saya akan baca, saya jawab, nanti juga Bu Sinta akan jawab juga ya. Pak, akar kepahitan bisa menimbulkan penyakit kanker. Bukannya kalau kekurangan selenium, mineral, imun tubuh, kurang antioksidan, lalu baru bisa sakit. Ya, sekali lagi tubuh itu roh, jiwa, dan tubuh ya. Tubuh itu bisa sakit karena banyak hal. Kalau bicara kanker, ya, ini saya kasih gambarnya, misalnya ya, salah satu penyebab kanker ya. Tentu kanker itu bisa sebabnya bisa banyak ya. Kalau tadi dibilang karena suhu, iya nih ya. Jadi misalnya orang itu kenapa jadi kanker? Kalau misalnya gunakan ilmunya si Otto Wadroff, onkolog ya, dia bisa bisa juga mengajarkan mengenai bahwa kanker itu terjadi karena kekurangan awalnya zat besi dan B6. Nah, ketika kurang zat besi dan B6, maka suhu selnya itu turun ya 34. Tapi juga terjadi bukan hanya karena suhu selnya turun kurang besi itu hubungannya ke hemoglobin ya. Kalau B6 hubungannya ke oksigenasi. Ketika suhunya turun ke sel 30, suhu 34, itu pun harusnya nggak kanker kalau terjadi apoptosis. Tapi apoptosis ini tidak terjadi karena kekurangan kalsium signaling, yaitu kurang-kurang ionik kalsium. Sehingga perintah apoptosis tidak terjadi. Jadi bisa terjadi sel kanker karena penyebabnya misalnya tidak adanya ionik kalsium, nggak terjadi kalsium signaling, lalu yang suhunya 34 ini bukannya mati bunuh diri, lalu dia malah memanaskan dirinya dengan fermentasi gula, bantuan bakteri anaerob. Ya, itu bisa jadi kanker. Tapi juga orang bisa jadi kanker ya karena pembakaran selnya tidak terjadi ya karena kekurangan balik lagi oksigen dan oksigen selalu hubungannya dengan mineral, oksigenasi ya dan vitamin. Tapi juga orang bisa terjadi kanker misalnya ya. Ini kalau kita bicara apoptosis ya, ini di sana apoptosis tidak bisa ada sel yang harusnya mati tidak apoptosis itu berubah jadi kanker karena di sini butuhnya yang namanya selain enzim adalah uh, kalsium signaling ya ini proses bagaimana apoptosis terjadi dan bagaimana tidak terjadi dan menjadi kanker. Oke. Tapi kanker juga bisa disebabkan oleh apa lagi? Adanya radang kronis. Nah, di sini mulai berhubungan sebenarnya dengan yang diajarkan Dokter Grace juga, Dokter Genti juga, ya Dokter Dokter Wawaruntu juga, ya bahwa kanker itu radang kronis dan radang itu inflamasi itu disebabkan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu akhirnya membuat kanker karena tidak cukup antioksidan. Tapi yang menarik sebenarnya adalah radikal bebas sendiri itu dipicu oleh stres. Nah, disinilah hubungannya ke perasaan. Jadi stres itu termasuk marah, dengki, iri hati, khawatir, ketakutan. Apalagi takutnya udah sampai level cemasnya udah anxiety disorder, udah semuanya ditakutkan. Ketika stres itu kenapa? Bisa jadi pemicu kanker ya. Stres itu termasuk orang yang kepahitan, dengki, iri hati, nggak bisa mengampuni. Karena sebenarnya ya kanker yang dipicu oleh misalnya radikal bebas ya itu radikal bebas itu apa sih? Oksigen yang kehilangan kaki elektron. Dan harusnya radikal bebas yang kehilangan kaki elektron ini kalau ketemu antioksidan, dia udah berubah jadi oksigen. Dari racun berubah jadi obat. Nah, antioksidan itu tubuh kita produksi hebat sekali yang namanya superoksida dismutase, katalase, glutathione, interleukin 10. Ini semuanya lebih hebat dari semua vitamin, mineral yang dimakan manusia. Ini tubuh kita produksi. Masalahnya kalau kita stres, ini tidak diproduksi. Tubuh berhenti produksi yang namanya superoksida dismutase, katalase, glutathione, interleukin 10. Ini internal. Ini tubuh kita harusnya produksi. Tuhan menciptakan manusia bisa mengatasi radikal bebas dengan produksi antioksidan. Begitu stres, itulah kenapa olah nafas menyembuhkan. Itulah kenapa meditasi menyembuhkan. Makanya itu kenapa Gavrila nggak kemo nggak radiasi, dia sembuh dengan meditasi. Meditasi yang mana? Meditasi yang menemukan tujuan hidup, makna hidup, tidak takut mati lagi. Akhirnya tubuhnya bisa produksi antioksidan yang super hebat ini.
ya sembuhlah kankernya gitu ya. Tapi kalau stres, nah di sini hubungannya bahwa sakit itu tentu orang bisa kanker karena kurang selenium, kurang zat besi, kurang oksigenasinya akibat kurang vitamin B khususnya B6, akhirnya kekurangan oksigen, suhu selnya turun, yang ada malah kelebihan gula. Gulanya dipakai menjadi bahan baku kanker, sel kanker untuk memanaskan dirinya, kurang probiotik, yang ada malah bakteri jahat, bakteri anaerob, itu semuanya benar. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi kanker kalau kita cukup antioksidan. Dan yang antioksidan tubuh yang hebat itu tidak diproduksi ketika stres. Nah, repotnya lagi, lalu kita minumlah antioksidan. Yang namanya apa sih antioksidan itu? Semua vitamin, omega 3, polifenol, karoten, flavonoid ini semuanya antioksidan yang ketika dimakan, nah ini hubungannya ke stres. Ketika dimakan, dibuang jadi BAB, dibuang jadi kentut, dibuang jadi kencing, tidak diserap oleh tubuh karena stres. Jadi begitu stres, sudah sakit pun nggak sembuh-sembuh. Karena begitu stres, seperti yang diajarkan kemarin, ya saya tunjukkan lagi kalau tadi mungkin sempat terlambat ya hadir. Seperti yang diajarkan, saya akan mereview yang sebelumnya ya. Yang diajarkan oleh Dr. Grace bahwa kalau kita stres, Dr. Grace Yahaya yang belajar psikofisiologis, kalau kita stres maka pencernaan kita nggak bisa menyerap. Jadi akhirnya yang sudah terlanjur jadi kanker nggak bisa sembuh karena tidak terjadi penyerapan ketika kita stres ya. Sampai diajarin dalam 4 sesi ini pengaruh stres terhadap tadi yang juga Ibu Sinta sempat singgung ya, amigdala, talamus, sistem limbik, semua otak tengah dengan segala fungsinya masing-masing, detailnya di 4 sesi ini menjadi terganggu. Ditambah dengan dokter Genti 1 sesi, detail banget mengenai leaky gut, usus bocor. Begitu stres, sistem pencernaan langsung kacau, maka tentu nggak bisa sembuh. Nah, maka orang bisa dari sudah kanker nggak bisa sembuh atau belum kanker jadi kanker akibat stres, karena dari stres pengaruhnya ke sistem imun, ke pencernaan. Ya, tadi jadi dan orang kanker itu atau orang juga sakit dan ya, tiroid segala macam itu biasanya bukan satu faktor. Ya udah kurang gizi, kurang ini, kurang itu, kurang mineral, kurang antioksidan, ditambah dengan stres, ya suaminya selingkuh, istrinya kanker, istri selingkuh, suaminya yang kanker, dan segala macam masalah yang ada. Atau kayak Gavrila nggak ada masalah soal hubungan selingkuh, dia belum menikah, dia terlalu perfeksionis, nggak bisa bersyukur, nilai 9 aja sedih, ya, saya 7 aja bersyukur gitu ya, lah, karena dia orangnya pinter, pinter perfeksionis, pokoknya 10. Jadi orang bisa dipicu menjadi kanker dengan banyak faktor. Nah, ketika Anda belajar, nanti saran saya, yang kanker ya, atau punya keluarga kanker, menurut saya yang waktu saya ngajar mengenai protokol kanker itu semua penyebab-penyebab kanker udah dijabarkan. Nah, harapan saya nih, Anda ketik kanker Jarod Wijanarko. Maka yang paling atas yang judulnya protokol kanker merdeka dari kanker ini semua penyebab kanker menurut saya udah tak jelasin. Sehingga nanti, oh kalau saya berarti yang nomor 1 nih, oh saya yang nomor 2 nih, oh saya kombinasi nomor 3 sama 4 nih penyebab kankernya, gitu ya. Dengan mengetahui penyebab untuk dirinya, maka yang satu sembuhnya dengan antioksidan, yang satu sembuhnya dengan meditasi, yang satu sembuhnya dengan mengampuni, rekonsiliasi, sembuh dah gitu. Sehingga kadang-kadang penyembuhannya tergantung dia sebenarnya manusia itu kan roh jiwa dan tubuh. Makanya di level mana yang dia butuhkan. Makanya saya mungkin juga tunjukkan, saya akan tunjukkan yang ini Bu Sinta juga ngajari ya mengenai 5 level kesembuhan ini ya, Dietrich Klinghardt ini. Kalau orang itu sakit karena memang masalah yang dalam tubuhnya, maka dia sembuh dengan pendekatan level paling bawah ini. Suplemen, ya, diet, pantang makan ini, pantang itu, makan ini, makan itu, sembuh dah. Karena memang dia sakit akibat juga masalah tubuh fisik. Tapi ada orang yang nanti sudah suplemennya semuanya dicukupin semuanya gak sembuh-sembuh. Karena dia punya masalah di tubuh energi. Nggak sembuh-sembuh juga dengan akupunktur, dengan infrared lah, dengan itera lah, dengan semuanya bagus itu untuk tubuh energi. Tapi ketika masalahnya di tubuh mental, malah tambah parah, di kursi roda, kemarin enggak, sekarang tambah parah lagi. Begitu dicek secara tubuh, nggak ada masalah. Vitamin mineral, nggak kekurangan.
ya, atau ini ada ketakutan yang sampai menjadi trauma tubuh sampai butuh kesembuhan lewat tubuh roh. Begitu berjumpa dengan Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan, kayak mujizat, kayak saya, dung, lepas kacamata. Itu nggak sampai hitungan minggu ya. Dalam satu ya, dalam beberapa hari itu langsung kacamata saya lepas, saraf kejepit lepas, alergi hilang semuanya. Itu namanya kesembuhan spontan atau orang bilang mengalami mujizat. Kenapa? Karena kesembuhannya di level ini. Jadi penyebab sakit bisa macam-macam, maka cara sembuhnya pun bisa macam-macam. Ya, itulah yang disebut dengan manusia itu harus dipahami secara holistik. Ya, oke, mungkin saya baca pertanyaan berikutnya. Yang ini, yang kedua ini, Bu Sinta kayaknya juga yang lebih butuh untuk menjawab pertanyaan berikutnya ini ya, karena berhubungan sama yang terutama tema hari ini ketakutan ya. Salam Pak, saya sedang ketakutan dan cemas berlebihan akibat autoimun hipertiroid. Beberapa minggu ini ada aja sensasi gatal di badan, terkadang sariawan juga. Saya pikir karena pengaruh obat. Ternyata karena ketakutan saya. Ya, kalau menurut yang diajarkan Dokter Grace, Dokter Genti, dan juga nanti Bu Sinta, ya, itu benar banget. Ketika orang itu ketakutan, ya gampangnya gini lah, mertua datang aja udah tangannya gatal-gatal, gatalnya kambuh. Mertua datang nggak pulang-pulang lagi, ada kulitnya mulai mulai mengelupas, mulai bersisik. Itu saya pernah jumpai kasus seperti itu tuh. Jadi ketika orang mulai takut, penyakitnya tambah. Terutama ketika takut itu pencernaan bermasalah. Pencernaan bermasalah, leaky gut. Leaky gut, maka protein atau gluten atau uh, uh, materi yang lain yang harusnya nggak masuk ke dalam darah, itu leaky gut yang seperti diajarkan Dokter Genti, langsung jadi alerginya muncul. Alerginya cuma bulu, sekarang tambah alergi ini, tambah. Jadi jumlah jenis alerginya bertambah. Oke, mungkin kalau dari Ibu Sinta juga ada pengalaman, pasti ada deh ya dari yang ditangani masalah alergi ini. Takut, cemas, alergi. Ya udah. Oke, jadi saya jawab satu-satu ya, Bu. Ya. Sebelum jawab tadi, hipertiroid itu adalah memperkuat rasa takut. Jadi saat hormon tiroid itu berlebihan, itu akan terjadi secara biologis itu peningkatan adrenalin. Jantung berdebar, nafas jadi pendek, saraf simpatisnya aktif, kemudian tubuh akan masuk ke mode fight and flight. Artinya, otak itu otomatis masuk mode ancaman meski tidak ada ancaman. Itu yang menyebabkan pikirannya menjadi cepat panik, tubuhnya menjadi mudah cemas, segala sensasi kecil terasa besar, kulit lebih mudah gatal. Jadi kalau diukur itu staminnya naik. Nah, sariawan muncul kayak gitu kan. Nah, kemudian autoimun itu sebenarnya adalah konflik antara tubuh dan jiwa. Tadi dijelaskan di 5 level of healing oleh Pak Jarot, ini benar-benar penting sahabat untuk dipahami gitu kan. Nah, autoimun itu adalah adanya konflik antara tubuh dan jiwa, di mana tubuh menyerang dirinya sendiri karena ada rasa tidak aman yang lama. Jadi bahasa cintanya, pesan cintanya dari autoimun itu biasanya diderita oleh orang-orang yang lemah, di mana dia tidak mampu membela dirinya sendiri. Ketika ketakutan ini meningkat, maka imun pun akan menjadi hiperaktif, sahabat. Sel mas itu akan melepaskan histamin sehingga disitulah timbul gatal. Kemudian mukosa mulut ini sensitif. Di sini muncul sariawan, gusi itu terasa sakit gitu kan, dan tiroid makin reaktif. Jadi benar bahwa sebagian besar gejala autoimun hipertiroid itu dipicu ketakutan, bukan hanya obat. Nah, sekarang dari level jiwa nih saya bahas ya buat yang autoimun hipertiroid, sebenarnya tidak hanya untuk hipertiroid tapi untuk autoimun pada umumnya itu sebenarnya jiwamu, jiwa ini kan bagian dari roh Tuhan ya, soul ini kayak gitu kan. Ingat di 1 Korintus 6 ayat 19 kan, Roh Kudus hadir di dalam dirimu, bait Allah hadir di dalam dirimu. Kalau yang Islam di surat As-Saff 3872, ketika ketika sudah sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruhku kepadamu. Jadi ini yang sering kali tidak dipahami oleh orang kebanyakan masalah jiwa ini. Nah, ketika ada sakit autoimun, itu sebenarnya jiwamu, benih Tuhan di dalam dirimu, bahkan Roh Kudus itu yang hadir, benih Roh Kudus di dalam dirimu ini, itu sedang memanggilmu untuk masuk ke dalam
tubuh kehadirat Tuhan menyadari bahwa aku hadir loh. Berhentilah berlari, berhentilah pura-pura kuat. Kembalilah dalam pelukan Tuhan. Biasanya ini terjadi karena tadi merasa pura-pura kuat lah, takut ditinggalkan lah, ingin aman tapi tidak bisa merasa aman, butuh pelukan. Ini jadi semua sensasi itu sebenarnya adalah proses penyembuhan kalau Anda sadari. Tapi semakin Anda tidak sadari dan semakin menolaknya, maka dia biasanya akan menjadi besar gitu. Jadi kayak apa bola es itu awalnya akar masalah itu semua kecil sebenarnya. Tapi ketika di akar masalah itu diintervensi, tidak hanya obat ya, obat itu biasanya malah membungkam. Yes, jadi Anda mau memilih jalur obat, fine, tapi dengarkan pesan cintanya. Kenapa kok saya sakit? Itu yang harus kita pahami gitu kan? Ya, seperti itu, sahabat. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang saya akan jawab satu. Setelah itu pertanyaan berikutnya nanti juga Ibu Sinta ya. Ini lebih ditujukan ke saya. Bagaimana Pak Jarod dengan orang yang justru mau mati karena berprinsip hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi masih khawatir karena orang yang ditinggalkan akan mengalami kesusahan. Yaitu ayatnya jangan berhenti di situ ya. Itu kalau perikopnya dilengkapin, itu kan ceritanya begini. Paulus tuh berkata, aduh aku tuh pengen banget pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik ya, karena bagiku hidup tuh Kristus. Ya, hidup ini kalau lagi kita hidup, hidup untuk Tuhan gitu maksudnya. Dan kalau mati itu untung, kenapa untung? Berjumpa dengan Tuhan. Tapi itu ayat gak berhenti di situ, itu dilanjutkan ya. Nah, tapi kalau aku harus hidup, jadi kalau kayak bisa cerita, ternyata masih bangun, berarti hidup sekarang ini tuh kesempatan untuk berbuah. Berbuah itu merubah orang lain, berguna bagi orang lain, berubah untuk diri sendiri gitu lah. Itu perikop itu di bawah diterusin lagi. Akhirnya Paulus berkata begini, lebih perlu bagiku untuk aku tinggal supaya melalui kehadiranku imanmu dibangun. Jadi kalau kita pikir secara diri sendiri, saya pribadi pun ya, tentu saya pengen banget tuh mati ya. Kalau secara pribadi loh ya, saya pengen mati, ketemu Tuhan di sorga, dah. Tapi kalau saya pikir lagi untuk anak saya, kalau sekarang anak saya juga tinggal satu, udah mandiri juga, yang dua udah nikah, udah punya rumah, udah punya ini, udah punya itu, yang si bungsu juga udah kerja, nggak ada saya mati mereka hidup semuanya, gitu kan? Kalau istri saya, ya yang saya tinggalkan juga cukup lah sampai hidup untuk sampai dia meninggal, gitu kan? Jadi kalau saya bicara bicara keluarga, aduh, dah anak saya udah mapan semuanya. Tapi saya udah mikir nih, ini gimana nih PHS ini? Ada ratusan grup nih, ya. Gimana dengan orang lain? Nah, maka kalau kita berpikir apalagi kalau belum kayak saya ya, anaknya belum lulus kuliah, anaknya belum nikah semuanya, rumah masih nyicil, ya pengen mati sih pengen mati ketemu Tuhan. Tapi kalau melihat apa yang ditinggalkan, mereka masih butuh kita. Doa dong sama Tuhan. Tuhan, aku belum mati dulu, Tuhan. Aku pengen sih ketemu Tuhan. Aku mati itu seneng banget deh ketemu Tuhan. Tapi Tuhan tolong, aku masih masih mau berguna di dunia, masih banyak yang butuh saya gitu ya. Kalau saya juga kalau bicara secara pribadi, saya pengen banget sih mati ya. Tapi saya kalau ingat-ingat apa yang lebih perlu saya mati atau lebih perlu saya hidup, kayaknya lebih perlu saya hidup dah gitu ya. Jadi masih banyak yang membutuhkan saya. Ada sekolah di pedalaman yang butuh saya, ada sekolah yang butuh saya, ada saudara yang butuh saya, ya masih banyak yang membutuhkan. Makanya juga dibutuhkan itu penting ya. Kalau bapak ibu itu hidup ini nggak berperan, maka nggak dibutuhkan. Begitu nggak dibutuhkan, kita nggak bahagia. Lalu merasa hidup ini nggak ada gunanya. Memang betul-betul nggak ada gunanya. Bayangin aja nih malaikat maut mau cabut. Tuhan dicabut boleh nggak? Boleh. Itu di bumi cuma ngabisin oksigen gitu ya. Tapi kalau malaikat maut mau cabut saya misalnya gitu ya. Mungkin tinggal bilang, tunggu dulu dia baru buka WA grup yang baru tuh. Jadi kalau saya pribadi juga pengen mati gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir, kayaknya lebih perlu saya hidup deh gitu ya. Makin direnungin, saya harus sehat deh, saya harus sehat. Masih banyak yang butuh saya gitu ya. Nah, jadi kita harus juga berpikir kita ini kalau secara pribadi egois ya, tentu pengen mati dong, mati ketemu Tuhan kok. Kita asal Anda punya keyakinan, asal Anda yakin loh ya punya kepastian keselamatan. Saya yakin banget kok mati masuk surga gitu kan. Tapi kan kita ini masih dibutuhkan nggak di dunia ini? Nah, makanya paling bagus itu memang kita hidup itu harus dibutuhkan. Ya, berguna maka dibutuhkan. Sehingga akhirnya
Walaupun secara pribadi kayak Paulus kan secara pribadi dia pengen mati, tapi dia tahu, maka akhirnya dia berkata begini dalam akhir perikop itu, tahulah aku sekarang bahwa lebih perlu bagiku untuk aku hidup karena kamu, supaya melalui keberadaanku imanmu dibangun, gitu ya. Oke, ini sekarang pertanyaan berikutnya nanti Ibu Sinta juga akan bantu jawab ya. Saya akan jawab singkat, Bu Sinta akan bantu jawab. Pak, kenapa umur saya 54 tahun, kalau tidur deep sleep kadang cuma 5%? Padahal kayaknya saya nggak ketakutan. Oke. Secara umum, banyak orang itu deep sleep hanya 10%. Ya. Kalau di bawah 10% itu parah banget. Ya. Kalau kita deep sleep, tidur pules, ya, mimpi indah, bahkan mimpi indah tuh mimpi itu bisa diatur ya kalau pengalaman saya ya. Bahkan kalau saya bangun kencing gitu nanti mimpinya saya bisa sambung lagi. Mimpinya disambung lagi, endingnya masih kurang bahagia gitu ya. Nah, kalau kita tidur pules itu maka bangun tidur tuh segernya luar biasa. Kita bangun itu wah enak sekali. Ya, bangun tidur tuh nggak ngantuk, seger, nggak pegel. Nah, kalau bangun tidur pegel, pusing, ngantuk, berarti tadi malam badannya tidur tapi otaknya nggak tidur. Nah, artinya waktu tidur tadi yang 5 jam, 6 jam deep sleep-nya diukur pakai jam digital cuma 5%, cuma 10%. Waktu tidur itu badan Anda tidur, tapi sistem tubuh Anda itu di simpatetik. Nah, simpatetik itu bukan berarti wah, padahal saya nggak ada ketakutan. Ya, tubuh itu bisa diukur, ya, dari HRV, dari dari apakah kita lebih banyak simpatik atau parasimpatik itu kan bisa diukur. Nah, kalau misalnya nggak pakai alat ukur, maka sebenarnya untuk tubuh kita itu sampai tidurnya cuma dipsnya rendah, apa yang misalnya ini daftar yang paling yang memang ada saya siap gitu ya. Kadang bukan hanya soal kita bilang takut ya, tapi sering kerja malam, kerjaannya salah bidang, orang sanguin tapi di accounting pembukuan, orang kolerik tapi kerjaannya yang butuh ketelitian, orang melankolik tapi harus ngambil keputusan dengan tegas, itu namanya salah pekerjaan. Ada stres, banyak banyak menghadapi deadline, deadline pembayaran, deadline tugas, ada konflik, konflik dengan suami, dengan istri, dengan anak, dan apalagi kalau sampai ada alam bawah sadar ya. Banyak kan orang yang nanti Bu Sinta yang ngajak yang jawab ya. Orang merasa oke-oke aja, tapi nggak pernah deep sleep. Ternyata masa kecilnya dibully, masa apa ternyata anak angkat yang dibohongin, dibilangi anak kandung, nah itu masa alam sadar ya. Tapi kalau yang secara umum orang menghadapi hal-hal seperti ini aja, masalah pajak yang nggak selesai, punya pengharapan yang berlebihan, akhirnya waktu tidur tidak sadar semua tadi ada di alam bawah sadar, naik waktu tidak sadar dan dipikirkan oleh jiwa kita. Maka jiwa kita mikir hal itu, maka sebenarnya kita tidak tidur, kita mikir. Jadi sebenarnya maka kalau alat itu nggak bisa bohong ya. Alat yang mengukur deep sleep itu yang bohong itu kan mulut ya. Atau yang bohong itu kan sales ya. Ini obat saya paling bagus nih. Nomor satu di dunia, nomor dua yang mana? Sebenarnya bilang nomor satu. Jadi yang bohong itu kan sales gitu. Tapi tubuh nggak bisa bohong, alat nggak bisa bohong. Dites tubuhnya kekurangan para simpatetik akan ketahuan. Nah, maka kita harus meningkatkan deep sleep-nya ini ya. Nah, nanti gimana cara meningkatkannya kita bisa bahas berikutnya lagi, tapi biar Bu Sinta jawab dulu, kenapa nih saya deep sleep-nya kurang nih, padahal kayaknya nih, kayaknya gitu ya. Saya nggak ada ketakutan gitu, kayaknya. Jadi Ya. sahabat, tubuh itu adalah bahasa yang gak pernah bohong atau sangat-sangat jujur. Jadi tadi Pak Dio bilang sempat menyinggung pikiran bawah sadar bahwa ketika orang mengatakan kayaknya tadi tidak takut dan tapi tubuh nyatanya tidak bisa tidur dengan deep sleep atau bahkan sulit tidur gitu kan, itu sebenarnya sedang mengatakan tubuh Anda sedang mengatakan bahwa tubuh Anda belum rileks gitu. Dia mungkin ada ketegangan-ketegangan mikro yang tidak disadari. Misalkan, saya tahu otot leher kaku, kemudian gigi sering ambruksisme itu ya apa kalau keteka ini gitu kan. Coba tanya kalau yang tidur kan pasti oh enggak gitu kan. Coba tanya orang di sebelah atau rekam kayak gitu kan. Mungkin ada gemeretak akan gigi dan rahang.
kemudian bahu terangkat, nafas pendek, pikiran background tuh nggak pernah sunyi, hormon stres rendah tapi stabil sepanjang hari. Ini disebut dengan yang tahap pertama, stres sunyi. Tidak terasa di pikiran sayang, tapi otot Anda, jantung Anda, saraf simpatis itu tetap aktif gitu kan. Nah, ini yang menghambat deep sleep. Biasanya bukan karena takut, tapi karena pikiran terlalu aktif gitu kan. Jadi misalkan mikirin banyak hal, mikirin anak, mikirin tetangga, mikirin negara, mikir uang, mikir masa depan. Tidak takut memang, tapi otak ini kayak kerja terus gitu. Nah, itu yang membuat deep sleep Anda terhenti gitu kan. Kemudian bisa juga tidak deep sleep ini karena ada asam lambung, tapi Anda tidak merasa itu asam lambung. Nah, ini cuma sedikit asam itu terus tidak terasa asam gitu, tapi sebenarnya itu sudah apa sinyal tubuh ketika lambung ini asamnya naik itu membuat tubuh tuh nggak berani deep sleep gitu kan. Karena apa ya tadi tubuh itu benar-benar jujur banget gitu kan. Kemudian secara jiwa, orang yang nggak bisa deep sleep itu karena jiwanya tidak grounding penuh gitu, tidak mampu berpasrah, berserah sepenuhnya. Mungkin masih ada tanggung jawab yang merasa besar, ada beban-beban moral yang tidak diselesaikan, ada kesedihan lama yang belum dilepas, beban-beban keluarga, rasa bersalah, mukul orang lain gitu kan. Jadi bawah sadarnya tuh nggak pernah istirahat, dia aktif terus ngirimin sinyal gitu kan, sahabat. Jadi kira-kira seperti itu gitu. Jadi apa namanya tidak melulu soal fisik tapi memang ada faktor emosi dan jiwa di situ psikologis yang sangat berperan yang itu ke tubuh. Intinya tubuh tuh nggak pernah bohong dan sangat jujur saya. Ya, Oke. untuk menaikkan deep sleep, maka kita mau nggak mau harus mengubah tubuh kita ke parasimpatetik. Nah, ada beberapa cara. Misalnya, ya tadi kalau dari sisi jiwa ya, dengan misalnya kita kurang pasrah, jadi pasrah. Kita kurang percaya Tuhan, maka ada tertulis percayalah kepada Tuhan, itu yang menyembuhkan tubuhmu. Jadi kita bisa afirmasi kata-kata sugesti, misalnya tenanglah hai jiwaku, Tuhan menyertai aku, saya percaya semuanya akan indah pada waktunya. Saya punya utang, tapi Tuhan beri kekuatan saya mencicil, maka pada saatnya pasti akan lunas. Saya ada masalah, tapi pasti akan selesai. Anakku sakit, kalau kita nggak sakit ya, anakku, keluarga gue yang sakit, tapi mereka sedang menuju kesembuhan. Sekarang saya akan tidur, dan besok pagi saya akan melihat berkat Tuhan. Saya besok akan melihat Tuhan bekerja, eh, keadaan makin baik. Itu boleh kata-kata sebelum tidur diyakini bahwa itu akan terjadi, maka besok akan terjadi juga. Jadi kita boleh juga menaikkan uh, deep sleep itu dengan keyakinan, dengan iman, dengan kata-kata sugesti yang memang kalau lebih bagus lagi, kata sugesti itu fondasinya adalah yang diyakini. Misalnya kalau Islam ya Al-Quran, kalau Kristen ya Alkitab. Ada juga cara-cara teknik untuk menaikkan deep sleep dengan memang secara teknis kita berolah nafas yang buangnya lebih panjang. Misalnya 46, 48 atau 478 nafas segitiga itu karena memang penelitiannya, kenyataannya juga hasil pengukurannya ketika orang berolah nafas tarik 4 buang 6 4, atau tarik 4 detik buang 8 detik atau nafas segitiga atau bahkan nafas lambat aja kayak senci, kayak meditasi, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Atau Anda bisa coba Wim Hof 1 yang udah kita praktekkan beberapa kali ya, dan orang menguap semuanya langsung mengantuk. Tanda-tanda tanda tubuh dalam parasimpatetik itu ada tiga. Satu mengantuk, kedua keluar air mata, tiga kesemutan. Kesemutan bukan waktu berolah nafas, itu berarti kurang vitamin B3 atau ada malah saraf saraf tepi. Tapi kalau sedang berolah nafas tiba-tiba kesemutan itu wajar saja atau ngantuk sekali, berarti tubuh kita dalam parasimpatetik. Nah, udah sebelum tidur lakukan itu ya. Kalau saya merekomendasinya sekarang adalah Wim Hof 1 ya. Kalau yang paling banyak selama ini sudah 5 tahun ini yang ketika orang dikumpulkan mana yang paling ngantuk gitu ya, Wim Hof 1 ya, bisa juga 48 atau nafas segitiga. Oke. Pertanyaan berikutnya saya juga nanti minta Ibu Sinta bantu jawab ya. Suami saya kalau tidur bisa ngorok di mana saja bisa termasuk posisi duduk. Posisi duduk bisa tidur lalu ngorok ya. Ngorok itu apa baik apa deep sleep ya sebenarnya bukan ya. Kalau sekali-sekali ngorok nggak masalah. Kalau saya malah nggak pernah ngorok ya.
Karena ngorok itu bisa menjadi tanda penyakit serius seperti apa? Sleep apnea, gangguan tidur, ya. Dan ini orang ngorok juga kalau selalu ngorok itu jangan-jangan ada masalah amandelnya bengkak, ada rinitis alergi, ada obesitas, orang-orang yang kegemukan banyak yang ngorok. Kelainan bentuk tulang hidung, nah, perlu di ronsen nanti kelihatan nih, wah, dioperasi lalu nggak pernah ngorok-ngorok lagi gitu ya. Karena orang ngorok itu bahkan justru bisa menurunkan kualitas tidur, bahkan bisa memicu jantung ataupun stroke kalau ini dibiarkan. Jadi ngorok itu muncul suara itu terjadi karena ada getaran pada saluran pernafasan ya saat aliran udara terhalang baik secara parsial maupun total sehingga muncul suara. Nah, penyebab penyempitan saluran nafas hingga bersuara itu bisa bisa otot tenggorokan yang melemas, kelebihan berat badan, hidung tersumbat, ada alergi, sinusitis, amandel bengkak. Jadi mau ke dokter juga boleh untuk memberi analisa yang lebih detail secara fisik ya tentunya. Tapi tentu dari pendekatan tubuh ini manusia selalu roh jiwa dan tubuh. Wah, kalau Ibu Sinta punya ini silakan ngorok Bu. Orang ngorok kenapa? Jadi secara fisik saya nggak ini ya. Kalau secara fisik itu otot, terkait otot, lidah, jatuh ke belakang saat tidur, berat badan yang terlalu gemuk, biasanya hidung tersumbat, sleep apnea, kayak gitu. Nah, saya lebih menekankan pada masalah emosi dan energi. Ini level 3 dan 4 di level 5, 5 level of healing dari di Trickling Heart itu. Ngorok itu sebenarnya tubuh sedang memberi sinyal ada hal-hal yang engkau tahan. Nah, jadi secara energi, dengkuran itu suara itu terjadi ketika ada emosi-emosi lama yang tidak tersampaikan. Jadi bukan berarti dia sehat. Orang ngorok tuh, wah suami saya cepet tidur terus ngorok kayak gitu kan. Itu justru tidak sehat. Nah, secara energetikal itu ada emosi-emosi lama yang terpendam, yang tidak sempat tersampaikan. Misalkan marah, kecewa yang tidak diungkapkan, ketakutan yang ditahan di tenggorokan itu sebabnya lama-lama tenggorokan itu menjadi sempit, tegang, dan bergetar saat tidur. Nah, yang kedua adalah situ adalah tenggorokan di sini ada cakra tenggorokan, itu cakra kelima ya kalau dari bawah ke lima, enam, tujuh. Cakra kelima di sini ada cakra visuda, itu adalah pusat komunikasi dan ekspresi. Jadi tadi kaitannya ketika seseorang itu sulit mengungkapkan isi hatinya, secara energi itu cakranya tuh jadi tidak berfungsi dengan baik. Padahal kita tahu cakra ini dia secara sains memberi energi ibarat generator yang memberi energi pada organ-organ di sekitarnya. Maka energi tenggorokan tuh jadi kaku. Dan di alam bawah sadar energi macet ini keluarlah dalam bentuk ngorok. Oke. Nah, ngorok saat duduk itu kan sampai biasanya kan orang ngorok pada saat tidur gitu ya. Tapi ini saat duduk pun dia bisa ngorok itu menunjukkan banyak stak energi, energi yang tertahan di daerah leher. Itu biasanya orang itu banyak pikiran, justru banyak beban di kepalanya, banyak hal-hal yang ingin diucap tapi tidak bisa disampaikan. Jadi ngorok dan intensitas keras tidaknya ngorok itu sebenarnya adalah refleksi dari jiwa di dalam tuh pengen dibebaskan. Jiwanya Anda tuh sebenarnya kan selalu hidup ya, karena itu adalah bagian dari roh Tuhan sedang terjaga, tapi tubuh minta istirahat. Jadi energinya tabrakan. Jadi akhirnya muncullah suara dengkuran. Itu tadi secara emosi. Nah, secara jiwa, ngorok itu adalah mengekspresikan kelelahan yang teramat sangat gitu kan. Yang selalu mikirin orang lain, mikul tanggung jawab yang besar, laki-laki. Nah, biasanya kan yang ngorok itu banyak kan laki-laki ya. Laki-laki yang dididik bahwa harus kuat, orang baik yang nggak pernah mau nyusahin orang lain. Mereka tidur tapi jiwanya terjaga. Jadi suaranya seperti memanggil. Dari dalam tuh memanggil gitu. Saya lelah tapi saya nggak bisa bener-bener istirahat. Seperti itu sahabat. Jadi ada nggak emosi-emosi hal-hal seperti ini hadir dalam diri dia gitu. Ajak aja ngobrol dengan lebih mendalam gitu kan. Atau Anda bisa apa konsultasi misalkan secara private gitu kan nanti dibacain jejak jiwa atau ikut camp sekalian. Ada saya dan Pak Jarot
Cuman Desember ini Pak Jarod kayaknya mau jalan-jalan, jadi nggak bisa camp kayak gitu. Seperti itu. Iya, betul. Nah, tanggal 18 saya udah pergi. 18 Desember sampai akhir tahun deh. Akhir tahun pulang, tapi malah akhirnya bikin open house di rumah ya, Bapak Ibu ya. 29, 30 Desember saya bikin kalau yang mau tes kesehatan, karena biasanya banyak orang libur, ya tergantung liburnya mau gimana. Tapi saya 18 sudah berangkat ya. Nanti tanggal 27, 28 mungkin baru pulang, terus 29, 30 saya buka open house di rumah untuk tes kesehatan. Oke, saya jawab dulu pertanyaan. Ini ada yang tidak saya jawab, tapi saya sudah tulis di situ ya, karena itu juga bukan tanya tapi berbagi ya. Tapi ada dua pertanyaan lagi, paling enggak yang ini satu orang nyambung jadi satu ya. Saya akan udah walaupun saya udah tulis tertulis ya, tapi kalau ditulis kan rekamannya enggak ini enggak kelihatan ya. Yang pertama untuk kanker baiknya minum vitamin B, dosisnya berapa? Orang yang sama bertanya, kalau tangan kaki sering dingin, ruang AC gimana mengatasinya? Oke, ini sebenarnya berhubungan ya. Kenapa kita kedinginan? Ya, kalau kedinginannya seluruh badan, ini kita bicara kedinginan seluruh badan dulu ya. Kenapa dingin dulu? Ya, kenapa dingin itu ya tubuh kita itu hangat karena terjadi metabolisme. Oke, mungkin saya akan share sedikit ya. Tubuh kita tuh anget karena terjadi metabolisme yang tadi sempat saya oke. Jadi tubuh kita tuh bisa anget ya karena terjadi metabolisme di dalam tubuh. Jadi semua yang kita makan, protein, karbohidrat, lemak, ya, mineral itu semuanya dibawa ke dalam sel. Di sel inilah terjadi pembakaran sehingga menghasilkan suhu. Kita bisa 36,5 ya. Nah, ketika suhu kita itu turun, itu biasanya ya tentu ada yang kurang dari bahan pembakarannya ini. Apa proteinnya, asam aminonya, apa lemaknya, apa karbohidratnya, atau vitamin, mineral sebagai bahan pengapian, sebagai remote controlnya. Tapi biasanya yang paling utama itu adalah ketika hemoglobinnya rendah. Atau hemoglobinnya cukup, kalau ke lab, itu MCH, MCV-nya kecil, tidak normal, tidak normalnya ukuran sel darah, itu karena berhubungan dengan zat besi dan B6. Makanya B6 dikenal dengan cara yang gampangnya itu adalah mendorong oksigen masuk ke sel. Sedangkan zat besi membawa oksigen ke depan sel. Ya, tentu hemoglobin, tapi hemoglobin yang ada zat besinya sehingga ukurannya kalau di lab tuh MCV MCH-nya tuh pas. Nah, itu tubuhnya secara keseluruhan akan 36,5 ya seperti saya bahkan ketika di puncak gunung pun minus 10 derajat, minus 12 derajat atau seperti seperti Wim Hof yang dipakein baju lalu eh, dialirin es gitu ya. Ini atau saya kemarin saya tunjukkan gambar saya, ya saya pergi ke puncak gunung pun ya nggak kedinginan. Atau si Wim Hof ini dikasih jaket, lalu dimasukkan air dingin ke dalamnya, ya lalu diukur ternyata suhunya stabil gitu ya. Maka orang-orang sampai latihan namanya ice bathing untuk melatih hal itu. Nah, kalau tubuh yang dingin itu adalah keseluruhan tubuh, itu kemungkinan banget yaitu hemoglobinnya rendah, sel darahnya ukurannya nggak normal akibat kurang B6 dan besi. Tapi kalau dinginnya itu hanya di kaki dan tangan misalnya gitu ya. Nah, jangan-jangan ini bukan kurang besi dan B6, tapi peredaran darahnya nggak lancar. Jadi yang dingin cuma ke tempat yang biasanya jauh dari jantung. Telapak kaki, telapak tangan, lalu otaknya juga sering kurang oksigen dengan ciri-ciri geliengan, ngantuan, karena otaknya kurang oksigen. Tangan yang jauh dari jantung, tangannya dingin, kaki tidak dingin. Itu peredaran darahnya nggak lancar. Nah, kenapa peredaran darahnya nggak lancar? Itu kalau saya tes QRMA langsung ketahuan tuh. Apa kurang besi, kurang B6 ketahuan. Atau peredaran darahnya nggak lancar. Nah, kenapa nggak lancar? Itu nanti kan bisa dilihat kalau pakai tes QRMA di bagian jantung. Jumlah darah yang dipompa itu berapa? Nggak sampai 1,3 liter, misalnya cuma 0,6, 0,8. Nah, kenapa begitu misalnya? Oh, ternyata otot jantungnya nggak kuat. Kenapa otot jantungnya nggak kuat? Ternyata kurang kalium atau kurang Q10. Tapi bisa juga bukan karena itu. Kalau nggak kurang kalium, dikasih kalium yang nggak sembuh-sembuh. Ternyata masalahnya klep jantungnya nggak rapet. Ya, klep jantungnya ini bisa terlambat buka, terlambat nutup. Nah, itu nggak butuh B6, nggak butuh kalium, nggak butuh Q10. Itu olah nafas kelistrikan jantung. Maka kalau saran saya, tes dulu aja. Ya, wah saya di Ambon Pak, saya di Papua Pak, terbang aja ke Jakarta.
Anda terbang ke Jakarta itu masih lebih murah daripada Anda ke Penang. Dan saya yakin banget saya bisa menganalisa dengan cukup detail. Itu tidak dinginnya karena apa. Sehingga Anda juga kemarin dari Ambon datang ke Jakarta, dari Palembang datang, kemarin dari Lampung ya naik mobil ke Jakarta ya. Begitu dihitung-hitung daripada ke rumah sakit atau pergi ke Penang atau Anda nggak cukup 10 juta, 15 juta kalau untuk memastikan yang mana penyebabnya. Anda ketemu saya yakin saya bisa menemukan itu dingin kaki tangan itu karena yang mana gitu ya. Sehingga nanti baru solusinya ya misalnya gini, ternyata bukan karena kurang zat besi. Diminumin zat besi juga masih kedinginan gitu ya. Tapi kalau karena kurang zat besi, kurang B6, ya itu saya yakin banget Anda minum Fitsol aja 2 bulan 3 bulan udah beres. Bahkan sebulan aja kan mungkin udah beres. Tapi kalau udah minum Fitsol nggak beres, ada masalah lain. Ya, masalah lain itu misalnya tadi klep jantungnya, peredaran darahnya. Ternyata bukan klep jantung lagi malah ada penyempitan. Nah, penyempitan yang mana lagi saya bisa lihat tuh. Penyempitan yang bikin nggak lancar itu plak kolesterol atau adanya skor kalsium. Ya, itu kalau dari sisi tubuh fisik ya. Tapi kan hari ini kita temanya malah justru sebenarnya bahasnya tubuh jiwa gitu ya. Karena itu bisa terjadi. Di tes ternyata kita nggak kekurangan apa-apa, tapi penyerapannya rendah. Nah, ini disinilah muncul yang namanya psikofisiologis. Kenapa kedinginan ya? Oke, silakan Bu Sinta. Saya jelaskan secara holistik ya, sahabat. Jadi secara fisik, kalau saya melihat kenapa kaki dan tangan dingin itu karena apa ketika tubuh tuh ngerasa dingin dengan AC itu otomatis dia akan memerintahkan menutup pembuluh darah kecil di tangan dan kaki untuk menjaga organ lain, organ vital lain tetap hangat gitu kan. Nah, kedua itu secara fisik terjadi karena sirkulasi darah lambat. Kenapa darah ini lambat? Biasanya karena tekanan darah yang rendah. Kemudian anemia, hipotiroid, kurang minum, jarang bergerak, misalkan, atau kelelahan yang kronis. Sehingga peredaran darah tuh nggak cukup kuat untuk bisa memompa hingga ke perifer, ke pembuluh-pembuluh perifer, ujung-ujung tubuh, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah stres dan kecemasan yang tidak disadari. Jadi banyak apa pasien yang takut dulu datang ke apa rumah sama katanya dingin ya atau saya pergi jauh nanti nggak tahan AC di pesawat di ini gitu kan di pesawat di kereta di bis gitu kan nggak berani pergi jauh karena kedinginan teramat sangat gitu kan ada beberapa ada saya ingat sekali pasien yang datang dengan dari Bali itu dengan 3 lapis baju kayak mau pergi kemana gitu kan pakai pakai ini sal leher pakai topi pakai sarung tangan pakai apa namanya kaos kaki dan sebagainya gitu kan. Nah ternyata itu ketika kemudian pulang kan itu dia benar-benar ngelepas semua dan hanya menggunakan baju tipis satu dan jaket udah tidak sampai lapis 3 yang tebel banget itu gitu sahabat. Kenapa? Karena dia di dalam sesi camp yang 6 hari waktu itu dia ikut itu dia berhasil melepaskan stres dan kecemasan yang tidak disadari. Nah, ini sangat umum dan sering terjadi. Jadi banyak emosi-emosi yang itu menyerang cemas itu dilepaskan pada saat camp itu sehingga dia nggak kedinginan lagi. Bahkan 6 hari itu saya kaget dia pernah dia datang masuk ke aula itu yang kondisi dingin itu cuma pakai celana pendek gitu kan. Wah, ibu udah berhenti kedinginan. Iya ya, dia juga nggak sadar gitu. Kok saya nggak meler dan tidak biasanya macam-macam sampai ke gatal sampai sesak nafas kalau kedinginan gitu kan. Nah, jadi itu biasanya ada kecemasan yang tersembunyi gitu kan. Nah, dalam pemahaman energi, kenapa terjadi hal seperti ini? Itu karena dia lelah, banyak pikiran, menyimpan emosi, atau sering menahan diri. Jadi energi itu menumpuk di kepala sahabat dan di dada, tapi nggak pernah sampai ke tangan dan kaki gitu. Jadi energinya nggak sampai ke sana, makanya dia terasa dingin cepat dingin, kemudian cepat kesemutan, mudah lelah, emosinya tidak stabil gitu kan. Nah, secara jiwa, tangan dingin itu sebenarnya jiwa sedang berusaha bertahan kalau tangan ya. Kalau kaki dingin itu dia atau tidak sedang berpasrah, menyerah, masih berusaha mengontrol atau mengendalikan hidup ini. Ini biasanya terjadi pada orang yang
perfeksionis lah, kemudian sensitif lah, kemudian memikul beban keluarga dan terlalu banyak memikirkan masa depan. Jadi kita peserta camp saya, Pak Jarod, Pak Wisnu itu benar-benar selalu ngajarin hiduplah di sini dan saat ini. Apapun yang terjadi kemarin nggak usah dipikirin, bikin cemas, apalagi ke depan. Besok, ya besok juga belum tentu ada, ngapain dipikirin dan itu membuat cemas. Nah, kita udah bahas dari tadi tuh cemas, cemas, cemas itu banyak banget larinya kemana-mana, sahabat. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sinta. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Mengonsumsi obat tidur apakah bisa membuat ngorok? Ya, jawabannya bisa ya. Kenapa? Karena obat tidur itu biasanya juga termasuk obat penenang. Jadi misalnya obat tidur, obat penenang itu di dalamnya ada misalnya antihistamin ya. Itu bisa menyebabkan ngantuk memang benar, tapi memperburuk ngorok karena bisa mengendurkan otot-otot tenggorokan. Selain itu juga misalnya obatnya itu termasuk kortikosteroid ya. Itu bisa juga nanti malah menaikkan berat badan dan memperparah ngoroknya ya kalau bicara bisa ya. Kalau saya sih menyarankan sebenarnya ngapain minum obat tidur ya. Belajar ikhlas, belajar pasrah, belajar percaya sama Tuhan ya. Bikin jurnal untuk menulis buku harian, mengendapkan pikiran, olahraganya dipindah ke sore karena begitu nggak capek kita akan lebih tidur lagi. Lalu malam-malam olah nafas Wim Hof 1, tubuh kita ke parasimpatetik. Jadi sebenarnya kita bisa program untuk lepas obat tidur ya. Kalau mau minum itu ya jangan obat ya, minum vitamin itu kan nutrisi ya, minum vitamin A, vitamin B, vitamin C, multivitamin, omega 3 itu makanan. Tapi kalau obat tidur, obat penenang, obat penghilang rasa sakit itu sebenarnya merusak liver, merusak ginjal, merusak sistem metabolisme secara keseluruhan. Jadi ada baiknya kita mulai komitmen pola hidup sehat, program ya. Yang susah tidur ya Anda masuk YouTube aja kalau mau dari pelajaran saya kan ada 4-5 sesi itu ya mengenai trik-trik dan teknik-teknik psikologis untuk mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan ya, meditasi supaya kita bisa lepas obat tidur ya. Oke, terakhir dari Bu Sinta, silakan Bu untuk masalah yang orang susah tidur nih ya. Oke, gimana supaya bisa gampang tidur? Oke, sebagai eh, Hal terakhirnya ya, oke yang Bapak Ibu. pertama, orang sulit tidur itu harus dicari akar masalahnya apa, kayak gitu kan. Gimana nyari akar masalah? Anda bisa lewat baca jejak jiwa. Apa sih Bu jejak jiwa itu? Kita gali semua sahabat. Jadi mulai dari ada 19 aspek jiwa, kemudian dibongkar tuh. Yang kadang-kadang Anda pun tidak menyadari itu gitu kan. Saya pun juga cuman ketitipan gitu kan. Ibaratnya ketika kita berhadapan ya gitu tuh mengalirlah apa namanya pesan-pesan itu yang kemudian saya menuliskan dan itu benar-benar ini dari bulan Juli saya lakukan kayak gitu itu 99% orang tuh mengatakan apa yang tertulis di jejak jiwa itu eh, apa namanya benar menggambarkan tentang diri mereka kayak gitu. Nah, nanti kemudian ada jejak jiwa tubuh sayang. Jadi jejak jiwa tubuh itu benar-benar Anda sakit apa, itu pesan cintanya apa terkait dengan masalah Anda. Mungkin ada yang sudah beli buku pesan cinta Tuhan melalui sakitmu gitu kan. Itu masih umum-umum gitu kan. Oh sakit ini pesan cintanya ini, sakit kanker ini, sakit diabetes ini, sakit hipertensi ini, itu umum. Tapi kalau nanti di jejak jiwa, Anda mendapatkan rapot tentang jiwa Anda, tentang tubuh Anda, tentang hidup Anda, itu terbingkai semua gitu sampai apa sih sebenarnya misi jiwa Anda yang sering kali orang tuh nggak sadari ini gitu. Jadi hidup tuh kayak robot gitu kan. Nah, di bagian kedua itu ada jejak jiwa tubuh gitu kan. Itu benar-benar sakit ini pesan cintanya apa dan solusinya apa kayak gitu. Dan selalu solusi itu secara holistik, baik itu secara fisik, mental, spiritual. Nah, kemudian bagian tiga itu ada panduan meditasi gitu kan. Jadi setiap orang mendapat panduan meditasi sesuai dengan masalahnya, sahabat. Nah, itu benar-benar itu jadi obat gitu kan. Jadi banyak pasien yang mempraktekkan itu gitu, didengerin terus direkam tuh panduan meditasi, direkam
itu menjadi ini, menjadi obat bagi dia, termasuk gangguan tidur tadi. Dan yang keempat itu ada doa jiwa dan kemudian surat cinta Tuhan gitu kan. Nah, sebenarnya orang sulit tidur tadi karena ada masalah. Yang kedua adalah jiwanya belum berpasrah, jiwanya belum pulang gitu kan. Makanya semakin ke sini gitu kan ada perubahan transformasi di dalam camp kayak gitu kan kita sudah yang awalnya itu benar-benar urusan tubuh itu 70% 80% sekarang bergeser kita lebih memilih untuk memulangkan jiwa itu untuk kembali ke Tuhan karena justru di situ apa penyembuhan medis yang terbaik bukan medis ya penyembuhan yang terbaik itu adalah di level jiwa karena Allah sendiri yang akan membimbing langkah Anda sahabat Anda harus minum apa harus bagaimana bagian tubuh ini yang sakitnya kenapa itu benar-benar tubuh ini bicara gitu loh roh jiwa itu bicara nah selama ini kan kita nggak paham itu bagaimana koneksi dengan jiwa yang ada tuh kita dikendalikan oleh pikiran dan di situ pikiran tuh capek banget ngurusin pikiran. Anda lakukan hipnoterapi mau sampai 2 3 kali pun itu tidak bisa menguras semua emosi-emosi yang pernah terjadi di pikiran bawah sadar Anda tersimpan di situ dari sejak Anda di dalam kandungan, sahabat. Itu sudah mulai tuh argonya tuh memori tentang emosi-emosi Anda di pikiran bawah sadar tuh banyak banget ibarat ibarat samudra itu luas dan dalam. Jadi capek ngurusin itu gitu kan. Tapi ketika kita berpindah ke ruang jiwa, kesadaran itu naik, bukan kesadaran lagi pikiran ya, tapi kesadaran jiwa yang dibimbing oleh Roh Tuhan, Roh Kudus yang hadir sepenuhnya pada diri setiap orang, itu justru sangat powerful untuk penyembuhan, Mbak. Nanti akan dibimbing sendiri, oh Anda perlu butuh apa, makan apa, Anda harus minum apa, kayak gitu tuh, dan Anda harus bagaimana, itu semua terbimbing dari dalam sahabat itu makanya kenapa camp Trisi, camp Clean Your Body, Clean Your Soul, Clean Your Mental itu penting banget untuk Anda ikuti. Jangan tunggu sakit. Saya sedih banget kalau orang datang ke camp itu udah dalam keadaan sakit gitu kan. Mobil aja Anda rawat secara berkala gitu kan. Nggak perlu nunggu mogok dong, nggak perlu nunggu berbet dong. Anda udah punya tuh sekian kilometer harus ke bengkel gitu kan. Nah, pernahkah Anda melakukan itu pada tubuh Anda? Seringkali ketika diajak camp bilangnya nggak punya waktu lah, nggak punya uang lah, jauh lah, inilah, itulah. Tapi ketika Anda benar-benar sakit, mau berapa ratus juta pun Anda pasti sediain. Mau nggak punya waktu pun Anda pasti ada kan kayak gitu kan dan itu tidak enak sayang kalau merujuk pada pengobatan tradisional medicine TCM maka pengobatan yang terbaik itu adalah justru sebelum sakit bukan tunggu sakit nah ini yang sering kali salah kaprah gitu maunya setelah sakit belum berobat tapi maintenance lah tubuh Anda gitu kan Pak Jarot udah menyediakan tuh tiap pagi dengan penuh dedikasi melakukan olah nafas saya di grup saya setiap malam ada disediakan meditasi itu jam 7.30 gitu kan. Jadi kalau Anda ikuti aja pagi ikut olah nafas, malam ikut meditasi di grup holistik, insya Allah tubuh Anda akan sehat, pikiran Anda tenang, hati Anda selalu bahagia, dan jiwa Anda akan damai. Belum lagi tiap minggu kita ngadain Garden of Light. Besok ya Pak jadwalnya ya. Ya, Ada besok malam. besok ada jadwal Garden of Light. Saya lupa tuh judulnya. Belum di-share sama Pak Rahmat ya Pak. Nah, besok itu ada sahabat jam 7 kita ada Garden of Light. Ini kalau Anda ikuti terus insya Allah apa namanya Anda akan sehat terus dan bahagia selalu dan jiwa Anda pulang damai sehingga tidak takut mati lagi. Gitu sahabat. Oke, terima kasih Bu Sinta. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa besok pagi dan juga besok malam. Dari benar ya, besok malam kita ada Zoom di mana Bu Sinta akan presentasi ya. Besok besok pagi saya akan share flyer dan link Zoom-nya dan apa narasinya ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat ya. Thank you semuanya. Salam sehat. Mari semuanya. Sehat.